Halo, Pisces. Hai Pisces, Pisces ya. Halo juga Crosswatcher yang lagi memantau Pisces. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya bercat Pisces. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat aja ya, dan lebih menyerahkan segalanya pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita melihat energi Pisces, siapapun berkaitan sama Pisces ya. Desember 2023. Oke, cara ada tentang takdir, garis hidup, jalan hidup ya. Aku ngelihat di Desember ini atau sisa Desember ya, ada takdir tentang keberuntungan atau hoki. Aku ngelihat keberuntungan akan berpihak sama kamu atau masih berpihak sama kamu ya. Tapi ini buat kalian yang positif, buat yang orang-orangnya positif ya, karena keberuntungan itu nggak cuma-cuma ya. Keberuntungan, berkah, anugerah itu tidak cuma-cuma ya. Kalau kamu positif orangnya ya bisa gitu, bisa mendapatkannya. Oke, kemudian di sisa Desember ini ya, aku ngerasa sebenarnya hatimu masih terluka, hatimu masih sakit sebenarnya. Ya mungkin kamu masih kecewa sama seseorang, kamu masih kecewa sama mereka atau siapa. Tapi kamu berusaha kayak berbuat baik aja. Atau kamu kayak berusaha tetap ramah, tetap sopan, tetap ya udah kayak care gitu, peduli aja. Ya walaupun kamu batasi diri juga sebenarnya, ya. Ada kalanya kamu tuh menutup diri sebenarnya. Beberapa kalian ini fokus mikirin kerjaan, atau banyak di antara kita mikirin kerjaan. Kayaknya lebih berfaedah gitu ya. Berfaedah sekali ya. Kerja, berkarya, menghasilkan, dan menjadi orang bermanfaat. Itu. Oke, kemudian Desember atau sisa Desember ini, sebenarnya ada beberapa waktu kamu ambil untuk menyendiri ya. Ada beberapa waktu kamu ambil untuk menepi, menyendiri, dan merenungkan semua ini. Kayak misalnya, kok bisa ya? Kok bisa si ini, si itu menyakiti saya? Ya, kamu kayak ini ya. Merenungkan aja bahwa ya mungkin saya ngasih celah ya buat mereka gitu. Ya lebih kayak apa ya? Kalau kita disakiti, ya mungkin karena kita ngasih celah untuk disakiti gitu. Misalnya si ini si itu menyakitimu ya karena ada celahnya, karena ada kesempatannya. Kalau kamu izinkan orang menyakitimu ya orang menyakitimu. Kalau kamu izinkan mereka mengecewakanmu ya kamu akan kecewa. Jadi ya supaya tidak kecewa, jangan banyak berharap, ya kan? Supaya tidak terluka, tidak sakit hati, jangan ngasih semua hatimu, ya. Jadi kalau mau baik sama orang, baik aja. Nggak usah berharap apa-apa. Nih,
hati-hati ya. Kalau kamu kayak masih merenungkan kesedihan itu, ya kamu jadinya overthinking, jadinya banyak mikir, jadinya kayak kalau banyak mikir itu nggak enak loh. Padahal banyak hal harus dikerjakan. Waktunya kerja, kerjalah ya, jangan tunda-tunda ya kan. Terus batuk ya. Oke. Ini energinya ada Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang kuat Cancer, terus yang kuat Aries ya, sama Scorpio itu kuat. Bisa energi aja, nanti dilihat lagi ya. Oke. Aku ngerasa seseorang, entah dia berpikir begitu, dia merasakan dia masih ada urusan sama kamu ya. Iya nih, siapa gitu ya? Ada yang ngerasa belum habis perasaan dia sama kamu, ada yang ngerasa masih ada urusan dengan kamu, atau masih harus berurusan dengan kamu. Ada yang masih ingin bertemu, ada yang masih ingin bicara sama kamu. Ada juga sih ini mau perbaiki hubungan. Kayak ya aku minta maaf lah, kita berdamai lah, atau apa gitu aku lihatnya. Ada mau ini ya, mendekat atau ya mau dekat lagi sama kamu. Oke. Ada yang suka ya, ada yang kagum ini sama dirimu. Dia kayaknya menyoroti kamu banget ya. Apa dia mata-matai kamu, apa dia stalking kamu, apa dia nyari info tentang kamu. Ada seperti itu ya. Ada juga sih kayak ngerasa bersalah gitu ya. Tapi yang ngerasa bersalah ini banyak aku lihatnya. Yang merasa bersalah kayaknya banyak ya. Mulai dari saudara, keluarga, teman, orang masa lalu, orang yang kemarin atau kapan ya. Ini lumayan banyak ini merasa bersalah. Beberapa mau kasih bunga ya sama kamu. Ada beberapa gitu ya. Ya ini buat kalian yang orang-orang baik ya, buat kalian yang orangnya positif ya. Jadi ini banyak orang kayak keluarga, saudara, teman, orang masa lalu, orang baru, siapapun ini yang berbuat salah ya. Ini mau ngasih bunga ini, mau ngasih apa ya, kayak ya pengakuan bahwa ya merasa bersalah gitu ya. Oke. Cuma ada yang ngerasa ya udah, mungkin selama ini perbuatanku jadi pembelajaran aja ya. Mungkin selama ini kesalahan aku jadi pembelajaran, jadi pengalaman. Cuma nggak sanggup juga sih kehilangan kamu ya. Ada seperti itu. Beberapa memang di awal-awal pengennya kayak udahlah, kita rumit, kita sulit ya, move on aja. Tapi ini ada yang kayaknya nggak bisa deh kehilangan kamu atau apa ya. Ada ingin memulai lagi, ada ingin dekat lagi, ingin bicara lagi, ingin ketemu lagi sama kamu. Tapi ini beberapa memang kayaknya cinta banget ya sama kamu. Nah ini, beberapa orang mencintaimu, beberapa orang sayang sama kamu. Apa berapa orang ini ya? Ada berapa orang punya hati gitu sama kamu. Tapi ada satu yang sayangnya banget sama kamu. Jadi itu yang mungkin yang ingin lagi dengan kamu ya.
Oke? Di sini ada Taurus, Cancer, Leo, Aquarius, Scorpio ya, Sagittarius. Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya ini banyak, ada juga Libra sama Gemini. Cuma ini yang kuat ya. Kalau yang strong, yang kuat, Cancer, Taurus, Leo, Aquarius, Scorpio, Aries. Itu kuat ya. Bisa energi aja. Oke. Menerima ya. Jadi buat para Pisces atau Pisces, udahlah, nggak usah terlalu berperasaan. Jangan semua dibaperin, dibawa perasaan. Jangan semua dipikirin banget, Kak. Jadi supaya hati ini tenang, lega, yaitu menerima. Terimalah. Kalau begini jalan hidupmu, beginilah. Kalau begini takdirmu, beginilah. Ya udah, terima. Apalagi kalau kamu sudah berusaha, kamu udah berdoa, ya terima takdir dari Yang Maha Kuasa, gitu ya. Berbahagia, bersyukur. Banyak loh orang di luar sana pengen kayak kamu. Banyak orang di luar sana ingin seperti dirimu. Entah kamu sadari apa enggak gitu ya. Makanya banyak-banyak bersyukur. Banyak yang lebih menderita daripada kita. Banyak lebih susah daripada kita, ya. Ya mungkin memang hidup ini ada aja kurangnya. Hidup ini nggak sempurna. Tapi lihat juga dong kelebihanmu. Lihat juga banyak kelebihanmu. Bisa kan ini kayak banyak rezekimu, banyak berkahmu. Ya syukuri itu, ya. Orang-orang di luar sana belum tentu banyak rezekinya. Orang-orang di luar sana belum tentu seperti kamu hidupnya, ya. Jadi banyak bersyukur supaya bahagia. Beriman. Kuatkan iman kepada Tuhan, ya. Dan hidupmu nggak akan kenapa-napa. Hidupmu akan baik-baik aja. Kamu tidak akan dipermalukan. Ya, derajatmu akan ditinggikan. Sebenarnya kayak gitu. Jadi banyak-banyak ikhlas, ya. Rendah hati. Terus kayak apa ya? Ya udah jadi diri sendiri aja. Kalau waktunya kamu naik, kamu akan naik. Kalau waktunya kamu akan sukses. Jadi beriman, ya. Kayak gitu. Nah, segala yang bisa dipermudah, permudah. Nggak usah dipersulit, ya. Sama kayak hidup. Enjoy aja, nikmati saja. Ini terlalu dalam kamu meratapi hidup ini. Terlalu dalam kamu merenungkan hidup ini, ya. Jadi coba easy going ya. Atau kayak take it easy. Lebih menjalani semuanya ya udahlah. Yang dibawa enjoy aja. Bikin mudah saja gitu. Dibikin gampang dalam artian ya. Ya jalani semua kayak ya udah sesuai jalan Yang Maha Kuasa. Sesuai jalan hidupmu aja. Udah. Kalau jalan hidupmu ini, jalan hidup orang lain ya orang lain gitu. Jadi ngapain dipikirin ribet banget? Ngapain dipikirin terlalu rumit? Capek ya. Nih, kamu terlalu dalam memikirkannya. Kamu terlalu dalam bapernya, terlalu dalam sensitifnya, ya. Memang bisa sensitif banget ya. Cuma apa ya? Kamu harus balance, harus seimbangkan energimu. Ya. Gak semua hal harus dibaperin. Gak semua harus dipikirin. Gitu, Kak. Oke, kemudian kerjaan ya yang kamu
usahakan. Oke. Wah, aku ngerasa kamu memikirkan banyak hal, memikirkan beberapa opsi, beberapa pilihan. Mungkin terlalu banyak ide di kepalamu ya, terlalu banyak kreativitasmu, terlalu banyak ide-idemu gitu. Kayak aku tuh harus kerja ini juga, kerja itu juga. Kayaknya banyak banget ya ide-ide kamu akhir tahun ini ya. Ini banyak banget. Ya kamu harus tentukan dong prioritas, mana yang utama, mana yang jelas-jelas aja. Itulah prioritas utama. Baru mikirin yang lain ya. Oke? Iya nih, banyak banget opsi yang kamu pikirkan. Banyak kayaknya isi kepalamu. Ya. Ya cuma kayak tentukanlah Kak, langkahmu itu yang pasti itu seperti apa. Tapi aku ngerasa beberapa kalian ini masih pelan-pelan melihat situasi, melihat keadaan. Mungkin ada kalian kayak ngerasa multitasking ya. Multitasking itu ya bisa ngerjain beberapa hal, bisa menghandle beberapa hal dalam suatu waktu ya. Jadi kamu rasa ya kalau bisa ngerjain banyak hal kenapa enggak? Kalau bisa ngerjain beberapa kerjaan ya kenapa tidak ya? Ya mungkin ada mikirnya gitu. Oke, cuma ya jangan kecapean dong. Jangan capek-capek ya. Beberapa ini diingatkan untuk istirahat, tapi ada juga yang kayak apa ya? Ya kamu tuh dengarkan intuisimu, dengerin kata hatimu. Sebenarnya dalam melakukan pekerjaan itu ada sih waktunya kayak bisa ngerjain semuanya, tapi ada juga bisa dikerjain itu satu persatu ya. Jadi ya bijak-bijak aja. Bijak-bijak menentukan waktu, tenaga, dan prioritasmu supaya semua terhandle gitu. Oke? Oke. Keuangan ya, finansial. Oke, mungkin ada kabar bahagia, pelan-pelan tapi pasti. Nanti ya ada kabar baik ya untuk keuanganmu. Cuma aku ngerasa ini kalau kamu relax ya, kalau kamu ikhlas bekerja, ikhlas berusaha, ya rezekimu nggak kemana. Apalagi di awal tadi ada keberuntungan ya, hoki itu ada untukmu. Oke, ini kan belajar melepaskan. Tapi melepaskan ini bisa juga melepaskan pola hidupmu yang lama ya. Kalau kamu rasa ada sih kemarin manajemen uang harus diperbaiki, ya perbaiki dong ya. Tinggalkan pola hidup yang lama. Mulailah hidup baru dengan manajemen uang yang baru. Maksudnya manajemen uang lebih baik kayak gitu ya. Itu sih. Terus aku ngerasa beberapa kalian harus memperluas mindset, memperluas pola pikir, memperluas cara pandang. Ada juga yang memang harus banyak belajar. Contohnya ketika punya uang itu dialokasikan dengan bijak kan. Ketika punya uang itu manajemennya harus bagus. Ketika menyimpan uang pun manajemennya harus bagus ya. Uang untuk ini digunakan untuk itu bagus nggak gitu. Uang kalau misalnya ya diinvest untuk ini, diinvest untuk itu bagus nggak ya. Harus bijak-bijak gitu, harus berhati-hati juga ya. Oke. Terus aku ngerasa ada pertolongan untuk kamu ya, entah dari mana-mana aja ya. Ya ini kebaikan Tuhan sih, kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Nanti ada dari mana-mana aja rezekimu, ada nanti dari siapa-siapa aja ya rezekimu gitu. Oke, cuma aku ngerasa ya kamu tetap harus berhati-hati, hati-hati menggunakan uang ya, hati-hati mengelola duitmu. Karena kan hidup ini ya pikirkanlah bagaimana besok, lusa, dan seterusnya.
Ya meskipun kita nggak tahu ya ke depannya, cuma ya kamu tetap dong harus ada persiapan, harus ada uang yang disimpan, harus memikirkan finansial masa depan ya, supaya semua baik-baik aja dan supaya hidupmu lebih baik sih sebenarnya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Pisces ya, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini ya. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.